Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani, nomor BP 2001000026 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Almatiara dengan nomor BP 20010010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi, nomor BP 20010014. Perkenalkan, nama saya Beni Antonio. Saya prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Arifah, BP 20010024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Novita, nomor BP 200-112 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lailatul Aprilsari dengan nomor BP 20010020 dari kelompok 2 Akuntansi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suhelmi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri, nomor BP 20010006. Saya salah satu anggota dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani, nomor BP 20010026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Berikutnya, prinsip-prinsip Islam dalam lembaga keuangan. Yang pertama, kebebasan bertransaksi, namun didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak. Ada yang dizalimi dengan didasari dengan akad yang sah. 2. Bebas dari maghib atau masyir, yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Gharar, yaitu penipuan atau ketidakjelasan. Dan riba. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapat informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah yang pertama, harta publik. Dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang yang pertama melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam.
Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Yang kesembilan, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip dalam keuangan Islam. Yang pertama ada yang namanya larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, bekerja sama dengan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah. Yang pertama, larangan bunga riba. Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga riba tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang kedua, larangan ketidakpastian. Ketidakpastian di sini adalah dalam kontrak. Yang ketiga, ada yang namanya risiko profit and loss sharing. Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Yang keempat, ada yang namanya etika investasi. Yang dimaksud di sini adalah investasi di industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol, perjudian, dan babi tidak dianjurkan. Yang kelima, ada yang namanya aset real. Setiap transaksi harus nyata dan harus diidentifikasi. Berikutnya ada yang namanya tujuan utama sistem keuangan Islam adalah membangun dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi. Karakteristik sistem keuangan Islam ada lagi pembagiannya. Yang pertama kita membahas nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua ada yang namanya nilai dasar kepemilikan atau al-milkiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dengan paham liberalis seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya kepemilikan yang ada pada diri seorang bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendaknya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx yang berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya karena membawa
kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. Yang ketiga ada namanya yang keseimbangan al-muwazanah. Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding masyarakat. Pada sistem ini, seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun akhirnya, seorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, tetapi juga menyangkut kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.